Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada sore hari ini kita berada di Desa Mataraman, Kecamatan Margarejo, masih di Kabupaten Pati. Di area pemakaman desa ini terdapat ada makam keramat di dalam, yakni ada 3, yang dimana di tengah adalah Mbah Sunan Pati yang diyakini adalah cucu dari Mbah Sunan Ngerang pertama atau lebih dikenal dengan sebagai Sunan Ngerang ketiga. Dan kali ini kita akan masuk di area makam beliau dan juga di area sekitar teman-teman bisa melihat, yakni ada makam-makam banyak di sekelilingnya. Kalau dari Kota Pati, teman-teman bisa melalui dari lewat Desa Puri ataupun bisa ke barat lagi dan menuju ke arah ke kanan. Dan di depan kita ini adalah makam beliau Mbah Sunan Pati, dan kita akan tunjukkan lebih dekat lagi makam beliau yang ada di sini. Jadi teman-teman, untuk sejarahnya atau silsilahnya itu di sini kita tidak bisa memberikan informasi yang lebih atau cukup karena minimnya pengetahuan kita atau informasi yang kita dapatkan. Namun di sini tertulis atau tertera dengan jelas bahwa makam beliau Mbah Sunan Pati itu kemungkinan besar diperbaiki atau dipugar pada tahun sekitar 1981. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri di area bawah makam sudah tertera. Dan di mana di sebelah kiri adalah makam Nyai Ageng Kholimah Mataram. Dan nantinya teman-teman akan kita tunjukkan. Dan untuk di sebelah kanannya, kalau dari depan, itu adalah Mbah Nyai Sunan Pati. Jadi di sini area makamnya itu dekat area pemakaman desa, dan di sebelahnya adalah musola. Dan areanya itu lumayan cukup besar teman-teman. Lalu, siapakah beliau Mbah Sunan Pati? Dari berbagai sumber informasi yang kita dapatkan dan kita rangkum, beliau Mbah Sunan Pati adalah cucu dari Sunan Ngerang pertama yang makamnya ada di Juwana, teman-teman. Jadi di Kecamatan Juwana. Dan beliau juga dikenal dengan sebagai Sunan Ngerang ketiga yang bernama asli adalah Mbah Ali Nurul Yakin, putra Abdullah Nurul Yakin. Jadi teman-teman, di sini beliau Mbah Sunan Pati adalah ayahanda dari Ki Ageng Penjawi yang makamnya berada di Kota Pati, dan juga merupakan tokoh legendaris di mana beliau Mbah Ki Ageng Penjawi adalah 3 serangkai bersama Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Jadi beliau Mbah Sunan Pati adalah sebagai penyebar agama Islam atau tuntunan di daerah atau di Desa Mataram ini dan sekitarnya. Lalu pasti teman-teman pasti bertanya, apakah hubungannya dengan Kerajaan Mataram Islam? Karena desa ini dengan sebutan adalah Desa Mataraman. Jadi disebutkan atau diceritakan dahulunya pernah terjadi geger Pati, yang dimana para prajurit atau punggawa Kerajaan Mataram itu berpindah atau menuju ke lokasi ini, hingga desa ini disebut dengan Desa Mataraman. Jadi kalau teman-teman semisal lebih tahu atau lebih detail, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kita di kolom komentar. Tidak lupa pula kita tunjukkan di tengah area makam ini terdapat ada pohon yang sangat besar sekali, yang umurnya lebih dari ratusan tahun lebih, tepat di area tengah pemakaman desa. Kalau kita menilik sejarah, beliau Mbah Sunan Pati dan Mbah Sunan Ngerang dan juga adalah ayahanda dari Ki Ageng Penjawi, dapat kita simpulkan bahwa beliau Mbah Sunan Pati masih atau keturunan terah dari Kerajaan Majapahit atau terah dari Prabu Brawijaya V. Karena apa? Kalau kita runtut dari rentetan tersebut, kita bisa mengambil informasi atau bisa kita simpulkan adalah masih terah dari keturunan Prabu Brawijaya V. Dan di sini di area makam kita menemukan salah satu
buah, yakni kalau di Jawa itu adalah buah kluwah, yang dimana kalau kering pada waktu zaman dahulu itu bisa digunakan untuk sebagai obat pengusir nyamuk. Jadi ujungnya itu kita bisa bakar untuk mengusir nyamuk pada zaman kuno atau pada zaman dahulu. Dan di area sekitar makam Mbah Sunan Pati, di sini teman-teman kita perlihatkan areanya yang cukup lumayan luas, dan di area depan atau di area sampingnya makam beliau itu terdapat ada musola. Beliau Mbah Sunan Pati adalah salah satu tokoh dan juga menyebarkan agama Islam di wilayah desa ini dan juga daerah sekitarnya. Disebutkan pula beliau adalah imam atau sering juga disebut sebagai untuk tatanan agama. Dan tentunya kalau teman-teman lebih tahu atau lebih detailnya bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Karena apa? Di sini pula disebutkan bahwa beliau adalah cucu dari Mbah Sunan Ngerang pertama, dan untuk Mbah Ki Ageng Penjawi sendiri putranya dikenal di masyarakat Pati adalah pemimpin, jadi pemimpin negara atau yang menata negara di bumi Pati. Dan tentunya di sini para generasi muda seyogyanya kita ikut menjaga dan melestarikan apa yang sudah beliau perjuangkan selama ini. Biasanya pada malam Jumat itu ramai berziarah di sini, baik itu dari warga Pati sendiri maupun ada beberapa sebagian orang di luar wilayah Pati yang berziarah ke sini. Jadi dituturkan dari teman kita seperti itu. Dan di sini adalah area lokasi kalau semisal teman-teman ingin duduk bersantai di depan makam beliau, dan juga di sekelilingnya adalah makam umum. Dan teman-teman, mungkin dari apa yang sudah kita sampaikan petualangan ini cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang keliru atau salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Semoga video ini bermanfaat, dan tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya. Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk hallnya sendiri Mbah Sunan Pati, dari informasi pula yang kita dapatkan itu jatuh pada bulan Suro. Jadi di sini untuk Mbah Sunan Pati sendiri itu hallnya tiap tahunnya pada bulan Suro. Dan apabila teman-teman bertanya tentang Mbah Nyai Ageng Kholimah Mataram, jadi kita tidak bisa menyebutkan atau informasikan karena minimnya informasi yang kita dapatkan tidak terlalu cukup. Jadi teman-teman cukup sekian dulu apa yang sudah dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.